Mas, proses awal pembuatan keripik singkong ini gimana nih, Mas? Ya, kita pilih dulu singkongnya yang bagus, yang gede-gede, yang super lah bisa dibilang. Yang super ya? Iya. Nah, ini pakai singkong apa nih? Sukabumi. Singkong Sukabumi. Iya. Nah, ini ciri-ciri singkong yang kurang bagus, Mas, ya? Iya, nggak kayu, jadi kayu pokoknya. Oh, jadi kayu. Iya. Bisa dikasih lihat sama teman-teman di rumah. Keras. Oh, dia agak keras gitu ya? Jadi ntar kalau diserut jadi keripik sih, jadi keripik, cuman agak keras. Oh, gitu. Nggak, renyahnya nggak empuk. Dia proses pengupasannya juga agak sulit Iya, ya? agak sulit ya. Oke. Beda kalau sama yang udah pasti empuk. Nah, di sini bisa di-share nggak, Mas, ciri-ciri singkong yang bagus nih kayak gimana nih, Mas? Seperti ini. Oh, kayak gini ya? Kelihatan kulitnya putih. Oh, Gede. gitu. Yang pas lah kalau berbahasa. Kayak gini ya? Iya. Oke. Jadi kulitnya juga ngelupas. Iya, gampang dikupas. Ini mau bikin berapa kilo nih? Ini cuman bikin 5 kilo dong. 5 kilo? Iya. 5 kilo jadinya berapa itu? 5 kilo paling jadi 150.000, cuma jadi berapa plastik ya? 20 plastik kan lebih lah. 20 plastik lebih ya? Hmm. Nah, ini 5 kilo berapa nih, Mas, belinya, Mas? 5 kilo berarti 20.000. 20.000. Dapatnya berapa? 150? 150 kali. Wah, luar biasa nih. 20.000 jadi 150. Iya. Luar biasa ini ya, cocok nih buat jadi ide usaha. Nah, ini lagi ngapain nih, Mas? Dicuci dulu, Mas, biar nggak kotor. Jadi ntar hasilnya putih bersih, nggak pahit. Kalau nggak dicuci kadang pahit, terasa pahit. Jadi nggak langsung diserut dulu. Oh, ini dikeringin juga, Mas? Iya, Ya? dikeringin dulu, jadi nggak langsung saya serut. Nah, ini lagi proses apa nih, Mas? Penyerutan keripik. Penyerutan keripik. Iya, Ada triknya gini, Mas? ada. Ada gimana nih triknya? Kita ngeliat posisinya dulu biar pas, terus hasil singkongnya, jadi posisi nyerutnya harus pas biar kelihatan gitu. lebar. Oh, ini hasilnya ya? Iya. Wah, tipis begini ya, bagus Iya. ya. Yang posisi nyerutnya agak tidur, agak miring, Oh, gitu. jadi kenanya lebar. Posisi singkongnya gitu ya? Iya. Ini hasilnya. Nah, gimana nih posisinya? Oh, begitu. Hmm. Posisi tangan seperti ini, jadi ntar nggak kena pisau. Mas, jualan keripik singkong udah berapa lama ini, Mas? Ya 2 tahunan, Mas. 2 tahunan? Iya. Biasanya sehari singkong berapa nih, Mas? Yang 15 kilo, kadang 10. Sehari untuk pemakaian sehari itu? Iya, itu kadang kalau itunya kadang 5 kilo lah. Sehari 5 kilo ya? Iya, 5 kilo. Nah, ada kesusahan nih. Agak keras. Nah, kalau misalkan keras begini nih, cara ngatasinnya gimana? Dengan batangan ya ini. Iya. Ya. Ini kadang saya balik lagi posisinya. Oh, dibalik lagi Iya. tuh. Biar singkongnya juga nggak kebuang gitu ya? Iya. Ini seratnya ini harus dibuang, kalau nggak ntar rusak. Seratnya juga harus Iya, dibersihin iya, gitu ya? oyotnya. Jadi serat-seratnya ini Iya. tuh harus rajin Iya. dibersihin gitu. Kadang pecah sih, jadi keripik nggak bulat. Oh. Ngaruh juga kualitas keripik. Iya.
berapa lama nih bisa bikin keripik kayak gini? Berapa lama prosesnya? Ya, enggak maksudnya belajar berapa lama? Oh, belajar mas sebentar, paling 2 hari 3 hari bisa lah keripik mah. Langsung bisa ya? Iya, masalahnya bahannya satu, modelnya cuma satu. Cuman nanti di proses penggorengannya yang agak susah. Dan milih singkongnya lah terutama. Bahan singkongnya itu nomor 1. Ini kalau singkong baru ya gini kan seger. Seger ini warnanya Iya, putih. Dan yang perlu kalian perhatikan lagi ini kualitas singkongnya juga. Kualitas singkong itu penting banget. Nah ini, Seperti ini. singkong yang apa nih? Kurang bagus. Kayu, Kurang jadi bagus kayu. tadi. Oh, iya. Ini proses penyerutan singkong yang kurang bagus tadi ya. Jadi dia beda gitu mas Iya. ya? Agak keras gitu ya. Nah ini kualitas singkong yang kurang bagus tuh kayak gini. Pecah deh ya. Teksturnya itu ya beda ya. Beda. Bisa dibedain. Ya ini perbedaan antara kualitas singkong yang kurang bagus sama yang benar-benar bagus. Ini yang bagus yang sebelah mana nih? Sebelah mana? Ini. Oh yang ini. Kelihatan. Dari ini kan nggak tembus, ini mah tembus. Agak padat. Sama, posisi setelannya kan sama kan dia. Nah ini singkongnya udah diserut ya. Ini tuh tadi berapa kilo mas? 5 kilo ini Ini cuma bikin singkong 5 kilo. per- Jadinya sebaskom begini. Nanti kita mau lihat nih proses penggorengannya seperti apa. Tonton terus ya videonya sampai selesai, jangan di skip. Nah ini proses pencucian singkongnya ya. Harus dicuci dulu. Kalau nggak dicuci, kadang digoreng cepet kering. Cepet kering ya? Ya, tapi nggak renyah dia, karena ada acinya kan. Buang serat-serat aci dulu. Oh jadi ini fungsinya Ya, ketah dicuci. lah kalau bahasanya buang ketah. Fungsinya dicuci itu buat ngebuang Iya, seratnya itu iya, ya? sama ketahnya. Buang Gitu. aci. Ini ilmunya bermanfaat banget nih buat kalian yang pengen bikin keripik singkong. Jadi sebelum digoreng itu Dicuci dulu. dicuci terlebih dahulu Iya. mas ya? Dan cara nyucinya juga ini harus bener-bener Iya. hati-hati ya? Hati-hati, karena biar nggak suka pecah. patah gitu ya? Iya, udah patah. Nah, nih. Coba mas, liatin kualitas keripik yang bagus tuh kayak gimana? Seperti ini nih singkongnya. Nah buat kalian yang pengen tahu nih kualitas keripik yang bagus itu seperti ini nih. Tuh. Ini singkongnya tadi 5 kilo ya? Iya. 5 kilo 20.000 dan hasilnya bisa jadi 150.000. Iya. Wah, luar biasa ini. Nih, hasil cucinya seperti ini acinya. Ada sih kadang yang langsung digoreng, ada, cuman kadang hasilnya kurang bagus. Oh gitu. Harus dibuang getahnya dulu lah kadangnya. Kadang ada yang masih pahit, kadang singkong ada yang pahit. Jadi dicuci dulu Bang. Bersih. Wah ini Mas Iksan baik banget nih udah mau sharing ilmu nih sama teman-teman di rumah. Semoga bermanfaat ya. Oh, jadi 2 kali proses Iya. pencucian ya. Biar benar-benar bersih. Biar nggak pada nempel gitu. Oh iya. Bekas cucian Nah pertama. ini nih bekas cucian Yang kadang dari. bikin pahit. Oh ini yang bikin pahitnya itu ini ya. Pahit ini. Oke. Nah ini apa nih Mas? Kasih garam. Iya, dikasih garam. Kadang Dikasih garamnya sedikit ya itu ya? sedikit aja. Ya Allah ya Rabbal Alamin ya Mujib. Nah, kita rendam dan diamkan dulu lah. Ya minimal 20 menitan untuk biar ngeresep untuk bersih. Oh jadi sebelum digoreng juga harus didiamin dulu Iya, ya? didiam dulu. Karena masih ada langkah proses berikutnya lagi. Nih,
Dikasih garam itu dikit aja. sedikit aja, ya, 1 sendok lah. 1 sendok. Ya rata. Kita diamkan dulu ya. Nah, setelah kita cuci tadi kita rendam lagi nih pakai air. Tadi udah dikasih garam 1 sendok juga. Kita diamkan selama berapa menit ini Mas? 20 menit. 20 menit. Kita mau diamkan selama 20 menit. Nanti setelah direndam diapain lagi? Langsung digoreng? Ya ntar kita tirisan lagi, baru digoreng. Nanti kita tiriskan dulu, setelah itu kita goreng. Oke, nanti kita lihat nih proses gorengnya ya. Nah, ini proses apa nih? Ini mau proses sebelum mau menggoreng ini ditirisin dulu airnya. Jadi sebelum digoreng ini ditirisin dulu ya? Iya, ntar dipilihin lagi. Biar nggak pada nempel, nggak lengket jadi. Berapa menit ini Bang? Ini biasanya sekitar 10 menitan. 10 menit. Iya, biar airnya pada turun. Ntar digoreng itu minyaknya nggak cepet hitam. Nah, ini langkah selanjutnya apa Iya, nih Mas? ini dipisah-pisahin ini biar nggak lengket nih. Gitu. Biar nggak pada nempel. Habis ini tiris biar nggak banyakan air. Mas bisa kasih tips dan sarannya nih buat teman-teman di rumah yang pengen mencoba berjualan keripik singkong nih, tipsnya apa nih dari Mas Iksan? Tipsnya terutama kita cari singkong yang bagus, terus kalau mode orang-orang awal ya kita cari yang seger, yang bagus, yang jangan yang udah sehari 2 hari itu jangan. Harus bener-bener yang baru lah, jangan yang nginep. Jadi ntar gorengnya bisa. Kalau yang udah nginep kayak udah 2 hari 3 hari itu kadang untuk orang pemula itu susah. Kadang belum kering banget ya udah warnanya udah hitam, udah kemerah-merahan hitam itu. Nah, untuk rasa ini ada berapa rasa kemarin Mas? 3 rasa original, ya. pedas, manis, sama asin. Kedepannya ada inovasi rasa terbaru Iya, malah? pengennya sih seperti itu. Cuman kadang saya melihat konsumen banyaknya minta rasa 3 rasa gitu. Kadang ada yang jagung manis. Pernah ada itu jagung manis? Jagung manis juga pernah ada. Tapi sekarang masih berjalan apa enggak? Enggak, saya ilangin karena terlalu banyak rasa, kadang bingung. Ya. Mungkin kalau jualan online jadi banyak rasa. Kita tunggu minyaknya bener-bener panas biar enggak bantet. Singkong yang bagus kayak gini. Oh, ini ya. Taruh langsung angkat keluar. Nah, untuk proses goreng ini biasanya berapa menit ini Bang? Ini mah cepat, paling 3 menit lah. Nggak nyampe, paling 2 menitan. Yang penting minyak panas sama apinya itu stabil. Biar melar. Gede-gede. Untuk penggorengan keripik singkong ini biasanya pemakaian berapa liter ini Bang? Ini 10. 10 liter? Ya, kadang pas 10 kan sisa 5, paling ntar besok nambahin lagi. Minyaknya harus banyak ini ya. Kan udah mulai nih kelihatan agak matang, tetap diaduk-aduk terus biar rata. Ya, ini udah matang nih. Oh, bentar ya? Iya, sebentar. Oke, sampai di sini dulu konten kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih yang sudah menonton. Mas Iksan, terima kasih nih Mas. Iya. Udah mau sharing tentang keripik singkong. Oke.
Nah, buat kalian yang pengen cobain keripik singkongnya Mas Iksan bisa datang langsung ya. Di sini lokasinya ada di Rajak Mulia, tepatnya di Kabupaten Tangerang. Ada di depan perumahan Kota Bumi 6. Kalian datang langsung ke sini aja dan cobain langsung. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.